Baik, yang kami hormati Bapak Bupati Manggarai, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai. Yang kami hormati Bapak Kapolres Manggarai atau yang diwakili. Yang kami hormati menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin diminta untuk berdiri. Titik 41 garing huruf K garing angka Romawi 22 garing Organda garing DPD NTT tentang pengukuhan dan pengesahan susunan pengurus dan perseranian Dewan Pimpinan Cabang Organda Kabupaten Manggarai periode 2022-2027, Dewan Pimpinan Daerah Organda Provinsi Nusa Tenggara Timur, menimbang 1 dan seterusnya, 2 dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya. Memutuskan, menetapkan. Pertama, mengukuhkan dan mengesahkan susunan pengurus dan personalia DPC Organda Kabupaten Manggarai periode 2022-2027 sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, susunan pengurus dan personalia DPC Organda Kabupaten Manggarai periode 2022-2027 sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini berakhir pada masa tugasnya pada bulan November 2027. Ketiga, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan penetapan keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Keempat, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Kupang pada tanggal 26 November 2022, Dewan Pimpinan Daerah Organda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ketua Franciscus Xaverius Alainiti Susanto, Sekretaris Johannes Takadosi SSIT MSC, tanda tangan dan cap. Lampiran surat keputusan DPD Organda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dewan Pembina, Pembina Umum Bupati Manggarai, Pembina Teknis Kapolres Manggarai, Pembina Teknis Harian Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai. Dewan Pengurus, Ketua Wilhelmus Andi, Wakil Ketua 1 Jangat Yance SH, Wakil Ketua 2 Dr. Andes Matias Madur ST, Wakil Ketua 3 Christophorus N. Boy, Sekretaris Rafael Nanggur SHMM, Wakil Sekretaris Benedictus Santoni Tajus Elsfield, Bendahara Meliana Jelatu, Wakil Bendahara Garda Banul SPT. Ketua-ketua bidang. 1. Bidang organisasi, keanggotaan dan pembinaan daerah. 1. Rosalia Babus. 2. Melki Pantun. 3. Blasius Dambur. 4. Paulus Nabang. 2. Bidang hukum dan perizinan. 1. Melchior Mampung SH. 2. Servasius Erson SC. 3. Albertus Rehuk ST. 4. Erwin Naro. 3. Bidang angkutan dan prasarana. 1. Maximus Maru. 2. Cletus Alfianus Didar SE. 3. Joseph Jeffrey Mantovoni. 4. Johan Harley. 5. Alfredus Angga. 4. Bidang ekonomi, keuangan, perpajakan, asuransi dan perbankan. 1. Krevia Sriningsi P. Adi SH. 2. Stefanus Marionaldi Parera. 3. Rizkyani K. Sudirman SPD. 5. Bidang pembinaan perusahaan dan koperasi. 1. Maria Alosia Widi MSE. 2. Albert Sembak SE. 3. Aco Christian. 4. Marcel Jemau. 6. Bidang hubungan masyarakat dan kerjasama. 1. Sylvester Bona. 2. Aurelia Nadi Esos. 3. Mega Jelita. 4. Eduardus Jonathan. 7. Bidang penelitian dan pengembangan. 1. A. Empiricus Ongkor. 2. Paul Sumitro. 3. Margarinus Sawi. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 26 November 2022. Dewan Pimpinan Daerah Organda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ketua Franciscus Xaverius Alainiti Susanto.
Sekretaris Yohanes Takarusi SSIT MSG. Tanda tangan dan jam. Saudara bersedia dilantik? Apakah saudara-saudara bersedia melaksanakan dan memperjuangkan amanat anggota Organda sesuai dengan ADRT Organda? Bersedia. Apakah saudara-saudara bersedia bekerja sama dengan baik dan bertanggung jawab? Bersedia. Terima kasih. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini saya melantik saudara sebagai pengurus DPC Organda Kabupaten Manggarai periode 2022-2027. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridainya. Bapak Ibu yang sudah saya lantik, yang berikut ini adalah sumpah dan janji dari Bapak Ibu, dan Bapak Ibu saya mohon untuk mengulangi kalimat-kalimat yang saya bacakan sembari mengangkat tangan sebagai tanda sumpah. Sumpah ini dilakukan di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa dan di hadapan para pemangku kepentingan di Kabupaten Manggarai. Karena itu saya mohon agar ini betul-betul dijalankan dengan sepenuh hati. Saya mohon Bapak Ibu untuk mengangkat tangan sambil dengarkan baik-baik dan mohon untuk mengulangi. Dengan Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati yang mewakili dan diwakili oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai, Kepala Kepala Dinas, terima kasih. Bapak Sekretaris dan Wakil Sekretaris Organda EDP Nusa Tenggara Timur, Bapak Kapolres Manggarai yang diwakili oleh Pak Febi, Bapak Dandim yang diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Perhubungan, karena walaupun mewakili Bupati tapi sebagai tuan rumah tetap dalam daftar urutan untuk disampaikan yang terhormat. Bapak Kepala Dinas Pol PP yang diwakili oleh Pak Edi, para wakil ketua pengurus Organda Kabupaten Manggarai yang saya hormati dan yang saya cintai, para pengurus koperasi jasa dan umum Organda Kabupaten Manggarai, Bintang Kejora Sejahtera yang sempat hadir pada pelantikan Organda Kabupaten Manggarai, panitia pelaksana pelantikan, dan seluruh pengurus Organda Kabupaten Manggarai. Sekali lagi menyampaikan banyak terima kasih. Lebih istimewa Bapak Sekretaris Organda EDP dan Pak Wakil. Kenapa ini khusus Pak Kadis? Karena beliau meluangkan waktu yang begitu cepat, walaupun kami sampaikan bahwa tanggal 16, tapi apapun ini kebutuhan bersama, kami juga di sini menyampaikan banyak terima kasih. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan berkatnya kepada kita semua, sehingga khususnya pada hari ini kita semua diberi kesehatan jasmani dan rohani. Tidak lupa di kesempatan yang sangat berharga ini, saya ucapkan terima kasih atas dukungan juga kepercayaan yang telah diberikan kepada saya
dan pengurus organa terlatih untuk mengembangkan tugas yang mungkin tidak ringan. Namun dengan dorongan dan motivasi akan cita-cita pasti terwujud, baik perkembangan yang efektif, pengelolaan manajemen angkutan darat Kabupaten Manggarai yang bersinergi dengan pemerintah daerah, kepolisian dan perhubungan. Puji Tuhan, dengan semua dukungan yang diberikan kepada kami tidak akan menyia-nyiakan pada kesempatan ini. Hadirin yang saya hormati, tanpa kepercayaan semua pihak, tidaklah mungkin struktur organisasi ini dapat terbentuk. Di atas semua tanggung jawab yang akan kami ini tidak terjadi, sekali lagi saya sampaikan tidak terjadi kalau Bapak Ibu tidak hadir pada kesempatan ini. Nanti ada pertanyaan dari tempat lain yang ini punya telinga, punya mata, mereka tanya loh. Ini kan katanya pelatihan organa Kabupaten Manggarai. Mana teman-teman dari polisi, dari Pol PP, terus dari Dandim, terus dari teman-teman media, khusus para media. Saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih jika pelantikan hari ini bukan kesuksesan dari kami organa yang selama ini kami susun kepengurusan, tapi sukses dari kita semua memberi masukan, baik itu nama-nama kepengurusan, semua ini terjadi karena teman-teman punya dukungan. Terima kasih banyak. Atensi dari semua pihak sampai dengan terlaksananya pelantikan DPC Organda Kabupaten Manggarai ini, kami dari DPD Organda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pak Ketua yang kena berhalangan ada kegiatan yang padat sekali sehingga mewakilkan kepada saya menyampaikan terima kasih atas semua dukungan itu dan mohon maaf manakala ada hal-hal yang kurang berkenan dalam kegiatan baik sehari-harinya organda maupun di kegiatan ini, kami menyampaikan permohonan maaf. Sekali lagi terima kasih. Kami akhiri. Salve. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat siang. Pada hari ini saya memberikan sambutan mewakili Bapak Bupati yang dalam agenda seharusnya hari ini Bapak Bupati yang memberikan sambutan. Karena acara panitia dimajukan, akhirnya Bapak Bupati tidak bisa hadir. Saya pikir saya bisa memberi sambutan setelah mendapatkan izin dari Bapak Bupati dengan Pak Sekda, yang mana mereka hari ini berhalangan karena ada beberapa acara yang dilaksanakan bersamaan. Tidak mengurangi ini, yang mana secara pengakuan organisasi organa di Kabupaten Manggarai hari ini sudah terpenuhi. Bermitra dengan organa secara pasti kami sudah bisa lakukan. Pak Kepala UPTD sudah tahu kita yang ada di Kabupaten Manggarai. Pak, saya perkenalkan ini Pak Kepala UPTD Dinas Perhubungan di Kabupaten Manggarai yang kantornya dari waktu itu. Jadi kami dua akan bermitra dengan organa karena angkutan jalan yang ada di Kabupaten Manggarai itu ada dua kewenangan, ada dua tugas. Kewenangan saya dan kewenangan Pak Kepala UPTD. Dan itu mesti dipahami oleh organa, ketua maupun wakil ketua, sekretaris dan anggota yang lain. Dengan kita mulai bermitra, banyak hal yang kita akan bicarakan sesudah ini. Bukan tidak mungkin kita akan bertemu terus-menerus. Bukan tidak mungkin kita bicarakan banyak hal dalam rangka memahami betul tentang angkutan jalan yang ada di Kabupaten Manggarai, angkutan penumpang di Kabupaten Manggarai. Apakah di dalam Kabupaten Manggarai atau antar kota di beberapa kota ini, ke Labuan Bajo, ke Borong. Mereka berada di kabupaten ini yang dalam rangka tadi
membantu pergerakan perekonomian masyarakat. Itu kita pahami bersama. Berarti kita tidak bisa menghalang-halangi mereka. Ada keinginan berusaha, bagaimana kita mengakomodir, menjawab keinginan itu. Dalam rangka tadi membantu pemerintah untuk memperlancar roda perekonomian, mengangkut orang, mengangkut barang. Syukur bahwa pemerintah itu memberi kesempatan kepada pihak swasta, memberi kesempatan kepada satu organisasi yang mewadahi semua mereka yang berkeinginan berkelompok untuk melakukan usaha di bidang jasa transportasi. Pemerintah syukuri itu. Saya coba kembali ke belakang, saya sebelumnya di Dinas PU dan berbicara tentang jasa konstruksi. Juga pemerintah berkeinginan ada pihak lain yang mengurus tentang mereka yang berusaha di bidang jasa konstruksi. Sama dengan Dinas Perhubungan sekarang ini. Pemerintah tidak sanggup lagi mengurus sendiri. Penyedia jasa transportasi harus ada orang, ada kelompok lain. Nah, itulah Organda. Dan bagaimana Organda sekarang ini melihat semua pelaku jasa transportasi di Kabupaten Manggarai? Ini yang menjadi masalah saat hari ini. Saya baru 1 tahun di sini, tapi saya sudah melihat persoalan ada itu. Mereka tidak diwadahi oleh Organda. Bergerak sendiri-sendiri. Baru-baru ini ada bantuan dalam rangka inflasi, ya, dalam rangka memberikan bantuan kepada jasa transportasi, pengusaha jasa transportasi. Baru-baru ini, yang sekarang ini saya menolak karena apa? Saya tidak mengenal. Saya tidak tahu di mana itu kelompok-kelompok yang diberikan jasa bantuan itu untuk mengatasi inflasi sekarang ini. Ada kelompok jasa transportasi yang diberikan bantuan, ya, dari pemerintah. Begitu. Tetapi ketika tidak ada, saya berikan ke siapa? Karena uang itu harus saya pertanggungjawabkan. Inilah yang terjadi. Baru-baru ini diminta kepada kelompok pengusaha ojek kendaraan bermotor, kepada mereka. Tapi mereka tidak ada kumpulan mereka itu tidak jelas di mana, organisasi bagaimana. Itulah yang ada sekarang ini. Saya tidak bisa berikan orang perorangan, tidak bisa. Kira-kira begitu. Ini akan berlangsung terus. Karena kita inflasi di negara ini akan terus berlangsung. Intervensi pemerintah yang memberikan bantuan pasti berlangsung sekian waktu ke depan. Nah, itulah tugas-tugas yang mana Organda secara aktif melihat semua ini dan membentuk mereka, lalu ada kesempatan-kesempatan tadi bisa didapatkan. Begitu. Banyak yang sudah sampaikan oleh Pak Sekretaris Organda. Saya pikir itu semua yang Pak Sekretaris sampaikan yang saya sedang alami, yang saya mau tahu ada perubahan dengan pengurusan baru ini. Nanti sampai ke nanti ada forum lalu lintas, ya, kita bicara tentang forum lalu lintas. Forum lalu lintas, saya tidak tahu tahun 2023 jadi atau tidak. Dana dari Kementerian Program Hibah Jalan Daerah itu, dia mengharuskan ada forum lalu lintas di situ. Harus, kalau tidak ada tidak kasih, itu persyaratan. Salah satunya adalah Organda. Ini semua hal-hal yang kita harus penuhi, ya. Kalau tidak, ya banyak hal hilang. Di samping tugas kita sesuai tupoksi kita masing-masing, Organda, saya, ada Bapak yang mewakili Pak Nadiem, ada Bapak yang mewakili Kapolres yang selalu bersama-sama kita melakukan mulai dari merencanakan di forum itu, kemudian kita mulai melihat dalam pelaksanaannya, kemudian kita menertibkan, mengawasi bagaimana perjalanan tata transportasi yang ada di Manggarai ini. Begitu, kira-kira seperti itu. Harapan saya bahwa dengan adanya pengurusan baru ini, apa yang Pak Sekretaris Organda sampaikan ataupun yang saya tambahkan pada pagi hari ini bisa berjalan. Bukan hanya ada satu pengurusan, tetapi di dalam itu hanya rencana nanti dibuat. Banyak soal, saya pikir ini kalau saya bicara lagi panjang nanti, dan sedikit gambaran tadi Pak Sekretaris sudah sampaikan. Itu sudah keadaan di provinsi di kami sama mirip. Satu hal yang perlu mungkin saya sampaikan
harus kuat memberikan kesadaran kepada setiap orang yang mau melakukan usaha di jasa angkutan untuk berkumpul, berorganisasi dan mereka berada di bawah Organda. Harus itu sekarang catatan menurut saya yang harus diselesaikan. Mendata mereka, mengajak mereka menjadi bagian dari Organda. Sehingga apapun yang kami akan lakukan, mendapatkan sejumlah apa dan kebutuhan apa untuk transportasi Manggarai, itu memenuhi syarat atau tidak, kami akan bisa tahu itu, akan bisa kita dapatkan dan akhirnya bisa diatur kurang lebih. Misalnya di trayek ini perlu berapa seperti Pak Sekretaris sampaikan, perlu berapa kendaraan di sini, kurang kan lebih. Kenapa dia tidak berusaha lagi? Kenapa hilang? Disitulah kita permintaan supaya kami pemerintah melihat caranya bagaimana kita sama-sama selesaikan itu. Ada beberapa proses di sini banyak kehilangan dari simpul-simpul titik simpul dari kita dari penataan titik transportasi. Tidak ada kendaraan umum lagi karena overlapping masuk sampai di titik akhir mana sebenarnya itu adalah tugas dari jasa angkutan yang melayani titik simpul trayek itu. Sekarang kalian begitu, makanya itu sampai penjual proses berkurang. Mana saya kenapa angkutannya 2, 3 yang sudah diambil sama yang trayek yang harusnya tidak boleh sampai ke titik itu. Coba nanti pas saya coba lihat-lihat karena di Manggarai ini, itu mungkin soal-soal yang kita selesaikan bersama dari kami maupun dari Organda, melihat, mendata bersama-sama supaya kita selesaikan bagaimana baiknya. Banyak hal, banyak sekali. Kemudian ada angkutan barang. Angkutan barang itu juga penting kita bersama-sama selesaikan. Begitu, karena itu bagian dari tanggung jawab kita. Mungkin itu saja yang saya sampaikan karena banyak sekali soal yang kita akan bicara lanjut. Kami buka selalu komunikasi setiap saat.